Mohon maaf, ya, ketika lalu lintas media, informasi, SMS, itu masuknya kepada satu server yang miliknya adalah milik orang lain, bahkan dikuasai oleh satu lembaga tertentu. Kira-kira aman enggak negara kita? Halo? Saya SMS. Tapi sebelum masuk ke sini, itu kan masuk ke sana dulu. Sana. Yang repot kalau rahasia sebuah negara juga melalui komunikasi seperti itu. Pertanyaan kita adalah kontribusi apa kita di bidang itu? Jadi kalau sekarang dibuka negara kita ini, banyak tahu apa sih negara kita sedang apa. Baik. Begitu hanya di tingkat operasional. Kadang-kadang kita lemah di perencanaan, ada yang hebat, bagus di perencanaan, tapi di tatanan organisasi belum. Ada yang lulus di tatanan keorganisasian, tapi lemah dalam hal keamanan. Ada yang lulus dari situ, tapi di tataran operasional lebih jauh, ternyata kita memasuki dunia seperti ini. Nah, kebodohan pada akhirnya menjadi persoalan yang serius, yang mengakibatkan kita tidak punya keberanian. Lemah tingkat keberanian kita melakukan. Sekarang kalau sifatnya individu mungkin tidak terlalu besar implikasinya. Tapi kalau keberanian ini menyangkut bangsa, itu jadi masalah terhadap sebuah bangsa. Nggak berani mengubah sebuah kebijakan karena khawatir kita dikucilkan dalam dunia internasional. Bisa terjadi. Dan itu memang terjadi. Nggak berani mengambil satu produk teknologi karena kita sudah punya komitmen dengan satu negara untuk tetap mengambil produknya dari dia. Padahal ada produk teknologi yang jauh lebih murah dan lebih tinggi. Itu ketika saya bicara dengan orang telkom dalam dunia telekomunikasi. Kenapa sih harus bertahan dengan ini? Kan sudah ada era ini, era itu dan lain sebagainya. Apa sih sulitnya kita membuka era digital untuk dunia informasi di negara kita? Tapi sekarang semua akhirnya kita berjibaku dengan peraturan dulu. Kita bikin undang-undangnya dulu. Masuk lagi pada persoalan yang lain. Persoalan lain akibat kebodohan ada perkataan. Kita tidak punya keteguhan, kemapanan. Begitu gampang digoncang. Ada arus informasi, komunikasi, media begini langsung kita goncang. Kita tidak bisa mengambil ketetapan. Hal-hal lain tentu saja bagi kita yang beriman kepada Allah mulai lepas berkurang tingkat daya kita kepada Allah. Yang repot itu akhirnya muncul ketidaksabaran. Ya, waktu saya sedikit mengenyam perkuliahan di UI terkait dengan psikologi pendidikan. Waktu itu kan ada sesudah terjadinya peristiwa di tahun 97-98 itu. Dia hampir Ibu Bernadette kalau nggak salah waktu itu dosen penelitian, dia mengatakan tidak ada teori bisa menjelaskan bagaimana mungkin Indonesia bisa seperti ini. Bangsa yang sebelumnya begitu manut, turun, terutama di masa Orde Baru kan. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah gerakan reformasi seperti ini. Itu bisa luar biasa, mereka itu jadi bom waktu, marah di mana-mana, jadi pembakaran segala macam.
Tadi susah menjelaskan secara psikologis. Tidak ada teori. Kalau bicara tentang teori konflik dalam psikologi, kira-kira kan ada ini. Kenapa orang? Nah, saudara-saudara sekalian, ya, dalam perspektif Islam kita juga masih terus memahami konteks ketidakikhlasan atau keikhlasan sendiri gimana sih? Misalkan bagaimana kita mentransformasikan keikhlasan itu dalam konteks kenegarawanan? Bisa nggak? Belum. Misalkan saya berasal dari sebuah organisasi. Organisasi itu yang membesarkan saya, kemudian dengan izin Allah tentu saja, kemudian saya ingin menjadi salah seorang tokoh di masyarakat atau pemimpin di sebuah daerah. Bisakah organisasi itu melepaskan dia sebagai sumbangan sebuah organisasi untuk daerah itu dan bisa memimpin daerah itu untuk seluruh masyarakat dan rakyat? Apakah ada organisasi terkait atau bukan? Halo? Kampus termasuk Ormas NU Muhammadiyah, Persis, PUI, itu diuji kenegarawanan. Dan itu sekali lagi kalau dalam konteks keislaman adalah representasi dari ketulusan dan keikhlasan. Organisasi politik dan lain sebagainya. Begitu halnya dalam hal komitmen, lemahnya komitmen juga jadi persoalan yang nanti berkontribusi kepada kondisi jiwa yang besar. Ya, kalau banyak psikolog mengatakan bangsa ini lagi sakit kan? Ya mungkin dia menalar dari sisi-sisi seperti ini. Dan kita merasakan, kita tidak menafikan kondisi seperti ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar dalam konteks ini karena masih banyak analisanya. Kita ingin melihat pada sisi yang lain, misalkan terkait dengan problematika umat. Jadi kira-kira belum lagi itu kita bicara tentang persoalan sumber daya manusia muslim yang ada di negara di mana kita mayoritas. Belum lagi kalau berbicara tentang persoalan di sini. Kita percepat saja. Jadi problematika umat, kita bicara umat Islam khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bicara tentang seluruh bangsa. Jangan lepas dari persoalan jiwa manusia tadi. Ya, kondisi jiwa manusia, kemudian terjadinya fluktuasi zaman, bahkan cenderung kepada penyimpangan zaman. Kalau kita mengukur kehebatan umat ini di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian para khulafaur rasyidun, dilanjutkan oleh Daulah Umayyah, Abbasiyah, kemudian Andalusia dan Turki Utsmani, kira-kira terjadi penyimpangannya di mana? Saat ini misalkan hampir di seluruh negara yang mayoritas Islam dikuasai oleh penguasa-penguasa yang diktator. Hampir semua. Ya, kecuali beberapa negara saja yang mungkin tidak masuk dalam kategori ini. Apalagi dengan terjadinya reformasi di beberapa negara. Ya, kita kenal bahwa jiwa manusia tidak lepas dari persoalan ini. Cenderungan, naluri, insting, syahwat, nafsu, tabiat. Sama aja, saudara-saudara sekalian. Kita bicara tentang manusia, bangsa manapun gak lepas dari persoalan tadi. Salah kecenderungan, gak jauh beda. Ya, mau dalam kebaikan, mau dalam keburukan, tidak lepas dari mereka. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang konsekuensi dari sebuah perjuangan, misalnya Allah mengatakan wala tahinu fil ibtigha'il qaum, jangan kalian itu merasa hina di dalam mengikuti perkembangan suatu kaum, terutama musuh. In takunu ta'lamuna, jika kalian merasa sakit, menderita, capek, penuh fitnah dan lain sebagainya, jangan dikira mereka tidak mengalami itu. Halo? Kalau lihat, mohon maaf,
film-film Korea, dunia kerajaan, atau Indonesia. Saya suka mengamati film-film kesultanan dan kerajaan di Indonesia kan, di era Majapahit, era itu ternyata apa ya, intrik politik, fitnah, penjatuhan orang itu memang terjadi dari dulu sampai sekarang. Wajar kalau orang kemudian misalkan dalam teori politik atau ada orang yang menduduki dunia politik mengatakan politik itu kotor. Saya bilang wajar. Halo? Betul. Kotor luar biasa, menjatuhkan, memfitnah biasa, memenjarakan orang, membunuh orang biasa. Tapi kalau kita komparasikan dengan politiknya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, benar saat itu ada perang juga, saat itu juga ada yang dibunuh. Tetapi alasan kenapa dia diperangi dan dibunuh jelas. Ada alasan yang sangat rasional karena terlalu besar kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang dihukum itu jika dibandingkan kalau dia didiamkan. Nah, teori itu juga akan digunakan oleh mereka sekarang. Kembali misalkan kepada Mesir. Mesir juga beranggapan bahwa yang melakukan demo itu telah melakukan pengurusakan terlalu besar, kata mereka. Halo. Teorinya sama enggak? Sama, digunakan teorinya itu juga. Kembali lagi, semua teori ibarat sebilah pisau. Siapa yang menggunakan dan menggunakan? Kalau yang menggunakan orang soleh, dia gunakan untuk sesuatu yang objektif. Kalau tidak, itu hanya dalam persoalan politik, ekonomi, sosial. Kita jadi orang kaya, mungkin uang 1 miliar untuk saya, insya Allah bisa jadi paling tidak 10 ruangan kelas atau sebuah masjid. Kalau bicara membangun desa, saya merintis desa Madani, misalnya ada beberapa desa di Jawa Barat, itu mungkin dengan 1 miliar itu kita bisa buka SMK paling tidak di 5 desa dengan anggaran masing-masing 200 juta. Tapi ketika harta dipegang oleh orang yang mohon maaf, tingkat kesalihannya dalam konteks Islam misalkan tidak cukup, apalagi cenderung seorang dia menguasai harta tapi jahat, maka uang 1 miliar hanya dihabiskan dalam 1 malam untuk pesta saja dengan tingkat kerusakan macam-macam, pesta, minum, segala macam. Disinilah kemudian kata Nabi, ni'mal ma'al salih dalam Islam, harta yang baik itu di tangan orang saleh. Kata Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan, jadi orang takwa itu bening benar. Saat kita jadi orang takwa, miskin tidak punya apa-apa, mau bangun susah juga. Sama halnya dengan kita perlu orang yang kaya tapi juga takwa. Bahkan dari 10 calon penghuni surga itu 9 orang adalah kategorinya orang kaya, yang lemah. Itu masih ya. Sementara hanya 1 orang yaitu Ali bin Abi Thalib yang kategorinya sederhana atau miskin. Tapi dua-duanya tetap mendapatkan tempat yang terhormat dalam agama ini. Saya kira itu kalau bicara tentang ini haraful usur, terjadinya fluktuasi zaman atau penyimpangan zaman itu kan dengan munculnya penguasa kejam. Ketika sebelumnya jelas kekuasaan di tangan Bani Israel, di memasuki masa Romawi Persia, kemudian termasuk ya Zoroaster, dan kalau Romawi itu nantinya ada Nasrani, Yahudi, kemudian memasuki era Islam di zaman Nabi SAW, terjadi khair, baiklah, terjadi perubahan kepada kebaikan. Tapi sepeninggal Nabi digunakan bahasa khairun fihi dakhal. Nanti ada kebaikan yang berkabut. Ya. Jadi kita tidak bisa menciptakan kebaikan yang murni sesudah zaman Nabi SAW. Pasti ada ya, yang namanya keburukan, ya, dan lain sebagainya. Karena begitu Pak. Belum lagi dengan penguasa. Itu halnya dengan yang repot di sini diantisipasi oleh Nabi
bakal muncul satu para penyeru, gitu. Bahasanya pun para penyeru di atas pintu jahanam. Ini antisipasinya yang saya tutup. Antisipasi ini penting untuk kita pahami, terutama dalam pertugas kita ke depan, sebagai apa yang dikenal dalam bahasa Arab dengan fiqhut tawaqquf, fikih antisipasi, bukan ramalan, yang mirip-mirip ramalan. Tapi ya natawaqquf. Nabi kan sering itu mengatakan hampir saja umatku itu bakal begini-gini, bakal dirongrong oleh satu kaum, seperti dirorongnya makanan oleh orang-orang yang mau makan, ya kan? Kita kan kalau lagi prasmanan kan ambil sana ambil sini. Nah, negara umat Islam itu diambil sana diambil sini terus. Sekarang itu sudah terjadi. Ketika ditanya, apakah saya itu kamu sedikit ya Rasulullah? Dan bahkan kalian itu saat itu banyak, tetapi kalian kualitasnya bagaikan buih, seperti buih banjir. Tadi itu persoalannya, faktanya seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kira itu saja sebagai apapun lah namanya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Ya katakanlah sebagai pengantar kita, kalau masih ada waktu untuk diskusi, sama sampai jam 4 saja. Tapi juga boleh saya. Sekian saja dari saya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu asar sebenarnya jam 3.52. Jadi secara formal kita punya waktu 12 menit. Tapi setelah itu nanti bisa kita lakukan secara informal setelah sholat asar. Jadi persilakan saja langsung kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Topik pada intinya adalah bahwa bagaimana kita bisa memahami ada sebuah kelemahan di dalam umat Islam itu, kemudian seharusnya kita mengambil peran dan kemudian memperbaiki itu semua. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya deh. Belum ya. Oke, silakan. Begini, Nama ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sukdi, saya berasal dari Jawa Timur, Lumajang, di Indonesia. Di Korea saya dari Asom dengan University. Di Indonesia apa dari universitas? Belum ada, Belum. ya. Tapi di sini sedang studi kuliah. Master besar. Baik. Pertanyaan saya sederhana, mana yang lebih dipentingkan ya? Mana yang lebih dipentingkan? Kita membangun yang tingkat pendidikan basic kayak SMA atau SMK, atau yang tingkat tinggi misalnya. Artinya begini, apabila kita mempunyai suatu dana dan tanah lumayan gitu misalnya, apakah kita akan membangun banyak SMK dengan dengan sistem pendidikan yang bisa kita atur, atau kita membangun misalnya kayak saya sendiri, kebetulan saya bidangnya riset di bioteknologi gitu. Apakah kita membangun di bidang biotek misalnya kayak itu untuk membangun lab yang besar sehingga akan menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya lab, kita akan punya, insya Allah akan banyak artikel yang dihasilkan. Dan dalam dunia ilmiah saat ini ada ada penilaian dari website itu, negara ini kualitas risetnya gimana itu bisa dilihat dari publikasi yang mereka hasilkan gitu. Dan biasanya yang levelnya tinggi di publikasi ilmiah tersebut. Jadi pertanyaannya itu aja Pak. Jadi yang mana yang lebih penting, basicnya atau yang tingkat pendidikan tinggi? Ya,
kita mengacu pada hadis tadi, innamal amalu binniyat. Niat Masudi apa nih? Mau membangun komunitas masyarakat di daerah Mas Masudi, katakanlah Jawa Timur secara keseluruhan atau khususnya di Lumajang gitu. Atau Masudi ingin mempersiapkan SDM untuk dikontribusikan buat bangsa secara lebih makro lagi. Itu juga satu pilihan. Nah, ketika kita mau masuk pada dunia yang lebih real nyata, maka mungkin lebih mikro sedikit, sehingga pendidikan yang kita persiapkan pun relatif mungkin lebih cepat. Misalkan ambillah yang sekolah tinggi tadi, misalkan ambil sekolah tinggi atau paling tidak SMK yang orientasinya adalah mempersiapkan generasi yang siap untuk membangun daerah ini. Nah, konteks yang Mas Masudi mau kembangkan di sini misalkan dalam bidang bioteknologi. Belum lagi kita bicara tentang persoalan lingkungan. Apakah lingkungan di sana untuk dikembangkan bioteknologi di sana memungkinkan atau tidak? Contoh saya misalkan, ketika saya keliling di desa-desa, saya melihat ada ketidaktepatan dalam konteks pendidikan misalnya. Untuk SMK-nya sudah pas. SMK itu orientasinya kan menciptakan tenaga-tenaga yang terampil, tapi based on knowledge gitu kan, didasarkan kepada pengetahuan, ya, sehingga mereka nantinya bisa mengembangkan. Tapi banyak SMK yang dibuka di desa itu, padahal desanya adalah desa pertanian, tapi SMK-nya SMK komputer atau SMK perkantoran. Nah ini kan lulusannya nanti pada akhirnya akan lari lagi ke kota kan? Jadi tidak bisa menyelesaikan persoalan urbanisasi. Nah itu juga satu analisa lain misalkan. Mas Rudi kira-kira mau menyelesaikan solusi apa? Kira-kira kan itu, dari persoalan yang begitu banyak kan nggak mungkin kita akan mengambil secara keseluruhan. Mungkin ada yang mengatakan, saya di bidang public policy. Public policy itu apa? Ininya. Kalau konteksnya public policy dalam bentuk aturan dan peraturan dalam suatu masyarakat atau dalam hal pemerintahan, maka solusinya adalah masuk di legislasi dan eksekutif. Termasuk di dalamnya adalah yudikatif, mengawasi. Berarti kan public policy kita. Secara pengetahuan keilmuan, oke, tidak ada masalah dimanapun kita kuliah, kita belajar. Tapi implementasi lapangan, mau tidak apa harus masuk di sana. Wajar sekarang ini tidak sedikit orang kampus masuk menjadi politisi. Pilihannya sudah tepat tergantung kepada apa yang diinginkan oleh dia. Bahkan ada yang kayak Arya Bima misalkan, itu seorang dokter yang kalau tidak salah ya, betul kan, Arya Bima yang terakhir dia menjadi, insya Allah mudah-mudahan dia menjadi wali kota di Kota Bogor misalkan, kalau tidak ada sengketa masalah segala macam. Itu kan satu peralihan pribadi dia untuk masuk dalam dunia politik. Kenapa? Karena dia ingin mengimplementasikan apa yang selama ini menjadi kegerahan dia atau kegamangan dia lah. Kalau lewat saya hanya menjadi anggota DPRD misalkan, cuma bisa bikin perda. Tapi ketika Anda menjadi gubernur itu beda misalnya. Ya, pilihannya silahkan. Solusi apa dulu? Saya yakin Mas Rudi lebih tahu tentang apa yang harus dilakukan. Nah, jenjang pendidikan yang kemudian akan dipersiapkan. Kalau saya terus terang saja, saya bicaranya jangka panjang. Jadi dalam konteks pendidikan yang kami rencanakan itu generasi Qurani jangka panjang. Makanya ininya panjang perjalanannya. Tapi kalau itu akan dijadikan sebagai solusi yang lebih prioritas dan cepat karena memang mendesak di mana kita berada, silahkan diambil jalan yang lebih simpel, misalkan SMK. Ya sesudah itu kemudian sangat mungkin sekarang kan ada namanya akademi komunitas. Kita sudah dengar akademi komunitas itu dicanangkan oleh Kemendiknas untuk
sebagai lembaga perguruan tinggi lanjutan dari SMK SMA. Namanya aja Akademi Komunitas, saya tidak tahu kenapa namanya Akademi Komunitas. Mungkin punya alasan sendiri. Baik, itu saja. Ada yang lain? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Mas Akil kayaknya dari muncul kayaknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik pas materi awal mengenai lemah dalam perencanaan. Ya. Kan itu kan kita melihat kebangsaan. Tetapi yang menjadi perhatian adalah ketika kita bicara dengan perencanaan di Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ganti pemimpin, ganti kebijakan gitu. Apalagi yang lagi hangat-hangat ini adalah mobil murah gitu kan. Ya. Jadi menurut saya lihat nggak jelas banget gitu perencanaan kalau kita dari Indonesia itu sendiri. Sedangkan banyak yang saya perhatikan peneliti-peneliti yang taraf internasional juga ketika mau kembali ke Indonesia merasa ya udah nggak ada peluang untuk kontribusi kalau misalnya dilihat perencanaannya sih masih berantakan seperti ini. Dibandingkan dengan Korea di tahun 70-an mereka ngirim TKK lah, tenaga kerja Korea, dan sekarang mereka malah mengimpor tenaga kerja kan. Nah, Indonesia sampai kapan kita bisa menstop TKI gitu? Yeah. Itu aja satu sisi aja itu masih lemah perencanaan kita. Nah, ini apa yang harus kita lakukan gini? Karena yang saya perhatikan ganti pemimpin, ganti perencanaan. Jadi lebih banyak kepada short term perencanaan gitu, pada 5 tahun aja gitu Yeah. Seperti itu. Pertama saya melihat kita akan memberikan solusi yang semakin ataukah sifatnya temporary. Kalau temporary itu memang kecenderungannya lebih pada masuk pada pengambilan kebijakan nanti. Yang disayangkan terus terang saja negara kita ini juga yang menjadi variasi terhadap reformasi kemarin misalkan. Kenapa kita kok menghilangkan yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun. Iya. Repelita. Kita punya repelita. Bahkan punya GBHN. Iya. Garis besar haluan negara. Itu sebenarnya sudah bagus. Dan sekarang pun mulai dimunculkan lagi. Pentingnya kita memiliki ada semacam garis besar haluan negara. Negara ini mau kemana? Mau dijadikan negara industri atau mau dijadikan negara pertanian? Kita kan memasuki era itu. Ada era negara agraris, kemudian memasuki industri, kemudian masuk negara informatika pada akhir informasi. Nah, hanya tahapan-tahapan itu tidak simultan gitu. Kecenderungannya ditinggalkan. Ini belum selesai sudah pindah ke sini. Jadi bahasanya pindah. Kalau dalam hafal Quran itu istilahnya meningkat hafalan itu bukan menambah hafalan. Jadi meningkat terus sih gitu. Meningkat tapi nggak nambah-nambah. Soalnya yang belakangan lupa. Ya, atau yang di awal-awal tadi dihafal itu lupa. Meningkat sih gitu. Dari 5 ayat jadi 10 ayat, tapi ujung-ujungnya tinggal 5 aja gitu. Nah, kita ini seakan-akan ada semacam perpindahan. Pindah dari agraris kepada industri. Nanti dari industri pindah ke informatika misalnya. Ini kan sebuah catatan yang penting dikoreksi. Nah, kira-kira kontribusi kita untuk membenahi kebijakan di sektor legislatif itu apa? Terus terang kami misalnya di DPR itu sering mengundang para pakar dan segala macam. Ini sangat-sangat penting. Karena terus terang saja bahwa namanya anggota parlemen itu kan sama filosofinya orang yang menyuarakan saja apa yang harus diperjuangkan, dia suarakan kemudian diputuskan menjadi sebuah keputusan. Nah, yang memberikan supply suara itu dari mana? Kalau suara itu dari masyarakat yang tidak mengenal persoalan-persoalan bangsa, hanya sifatnya sangat-sangat sebentar. Kami dapat, kami ingin kenyang itu aja. Kalau gitu udah, kita bagiin aja duitnya. Kan solusinya jadi begitu. Beda dengan ini persoalan kenapa? Ini persoalan harga diri, ini persoalannya terkait dengan ini itu dan seterusnya.
maka kebijakannya juga akan berbeda. Nah, seluruh dunia pendidikan itu merupakan dunia yang paling strategis dan bisa masuk ke seluruh bidang penyelesaian solusi, penyelesaian permasalahan. Dia bisa membackup para legislator, dia bisa membackup para eksekutif. Misalkan sekali lagi Pak Ahmad Heriawan أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله